Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja naik perlahan di balik menara istana. Udara masih sejuk, dan halaman istana terlihat tenang. Di bawah pohon rindang, raja duduk santai di kursi emasnya, menikmati secangkir teh hangat. Sesekali ia menghembuskan napas panjang, menikmati pagi tanpa urusan negara. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke sudut taman istana. Seekor ayam betina tampak berjalan mondar-mandir di antara bunga, lalu berhenti. Tak lama kemudian, plok! Seekor telur jatuh ke tanah. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia memandangi telur itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Gumamnya. Menarik juga. Seperti biasa, pikiran raja mulai melayang ke hal-hal aneh yang tak terpikirkan orang lain. Ia meneguk tehnya sekali lagi, lalu berseru. Pengawal? Beberapa pengawal segera datang dan memberi hormat. Aku mau bikin sayembara, kata raja santai, tapi matanya berbinar penuh ide iseng. Sebarkan pengumuman ke seluruh negeri. Katakan bahwa aku punya satu pertanyaan sederhana. Hadiahnya 1 pundi besar emas. Tapi, raja berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau jawabannya salah, masuk penjara. Para pengawal saling pandang, tapi tetap mengangguk patuh. Tak lama kemudian kabar itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat langsung heboh. Cuma 1 pertanyaan, hadiah emas bisa kaya mendadak. Banyak orang miskin tergoda. Mereka membayangkan hidup berubah dalam semalam. Rumah besar, makanan enak, pakaian baru. Namun ketika mendengar syarat terakhir, penjara bagi yang salah, nyali mereka langsung ciut. Kalau salah, hidup malah hancur, kata sebagian orang. Aduh, mending gak usah, kata yang lain. Akhirnya, pada hari sayembara, hanya 4 orang yang benar-benar berani maju. 3 orang rakyat biasa, dan 1 lagi, Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas tampil sederhana. Pakaiannya biasa saja, wajahnya santai dan langkahnya ringan, seolah ia datang ke pasar, bukan ke sayembara raja. Raja naik ke panggung tinggi di hadapan rakyat yang berkumpul. Wahai rakyatku, ucap raja lantang. Pertanyaanku hari ini hanya 1. Suasana langsung hening. Raja melanjutkan. Yang ingin kutanyakan adalah, ia berhenti sejenak, lalu berkata, mana yang lebih dulu? Telur atau ayam? Rakyat langsung saling pandang. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum kecut. Cuma itu, pikir mereka. Tapi kok rasanya jebakan? Peserta pertama maju dengan wajah tegang, tangannya gemetar. Jawabanmu? Tanya raja. Peserta pertama menelan ludah. Telur paduka, katanya pelan. Soalnya ayam berasal dari telur. Raja langsung mengangkat alis. Oh ya? Kalau begitu, lanjutnya cepat. Siapa yang mengerami telur itu sampai menetas? Peserta pertama membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Keringat mengalir di dahinya. Tak ada jawaban. Raja menghela napas. Bawa dia ke penjara. Peserta pertama langsung lemas dan diseret pengawal. Peserta kedua maju dengan langkah lebih percaya diri. Ia membusungkan dada. Menurut saya, Paduka, katanya mantap, ayam dan telur muncul bersamaan. Raja tersenyum tipis. Menarik. Logikanya, peserta kedua menjelaskan panjang lebar. Kalau ayam dulu, dia dari telur. Kalau telur dulu, dia tak bisa menetas tanpa dierami. Jadi keduanya pasti ada bersamaan. Raja mengangguk pelan, lalu bertanya santai. Emangnya ayam betina nggak bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua langsung terdiam. Matanya melirik ke kiri dan kanan, otaknya bekerja keras, tapi tak menemukan jalan keluar. Tak ada jawaban. Penjara, kata raja singkat. Peserta kedua pun menyusul temannya. Peserta ketiga maju dengan suara lantang, penuh keyakinan. Ayam dulu, Paduka. Ia menjelaskan dengan penuh semangat tentang ayam betina yang bisa bertelur sendiri, berkembang biak, hingga akhirnya muncul ayam jantan. Raja mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya pelan tapi menusuk. Kalau ayam betinanya keburu mati sebelum sempat berkembang biak. Peserta ketiga terdiam. Suaranya hilang, argumennya runtuh. Penjara, kata raja lagi. Kini tinggal 1 orang, Abu Nawas. Ia maju dengan langkah santai, bahkan sempat tersenyum dan menatap raja dengan tenang. Jawabanmu? Tanya raja. Abu Nawas berkata ringan. Jawabanku simpel, Paduka. Telur dulu, baru ayam. Raja mencondongkan badan. Jelaskan. Abu Nawas tersenyum kecil. Ayam bisa mengenali telur, katanya tenang. Tapi telur tidak pernah bisa mengenali ayam.
Seluruh lapangan mendadak sunyi. Rakyat saling pandang. Raja terdiam cukup lama. Lalu, raja tertawa pelan. Sederhana tapi masuk akal, katanya. Kau tidak menjawab dengan teori rumit, tapi dengan cara berpikir yang berbeda. Raja pun menepati janjinya. Abu Nawas pulang membawa pundi emas besar. Dan sejak hari itu, rakyat kembali membicarakan Abu Nawas. Bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia tahu bagaimana melihat masalah dari sudut yang tak terpikirkan orang lain.